Ya, kembali lagi bersama saya Ari dan rekan saya Jadi sekaligus narasumber Iya, di hari betul ini. banget. Karena dia anak Gen Z loh. Gen Z. Jet, ya, tadi kan kita udah tahu nih kalau Febri dia bisa artinya keluar dari zonanya anak Gen Z yang apa namanya lebih senang membeli sesuatu itu atau memuaskan dirinya dengan sesuatu bukan berdasarkan fungsi ya, tapi masalah gengsi. Bisa dia. Bisa. Tadi kenapa dia bilang bisa? Kenapa? Karena lingkungan pergaulannya dia yang di generasi di atasnya dia, generasi milenial dan generasi baby boomers karena berada di pos ronda. Iya. Ya. Oke. Kalau jadi gimana? Kalau saya sendiri ya kayaknya kalau untuk lingkungan itu untuk pilih-pilih orang lagi tuh susah. Jadi memang saya nyaman di zona nyaman saya aja. Jadi bergaulnya sama yang sepadan aja, yang benar-benar Gen Z semua. Berarti memang itu adalah bukan kita tidak bisa berubah, kita tidak mau merubah ya? Kitanya yang nggak mau. Sebenarnya udah sadar ya? nyaman. Sadar banget. Sadar ya, sadar tapi tidak mau merubah. Yes. Ini jadi itu tadi kalau bilang mental ya. Mentalnya sakit, tapi kasar gak sih, keras gak sih kalau bilang mentalnya sakit ya anak Gen Z? Ya kalau itu yang bisa ngebahas itu nanti adalah psikolog sebenarnya ya. Saya nggak mau ngebahas sampai ke dalam itu karena takut salah nih, bukan bidang saya dan narasumbernya juga bukan psikolog. Tapi yang menarik adalah kenapa jadi nggak mau merubah, tetap aja di lingkungan itu padahal sadar bahwa itu ya bukan nggak baik ya, artinya membuat kita tidak ada perubahan. Soalnya menurut saya sendiri dan mungkin beberapa Gen Z lainnya, Gen Z, kalau bergaul sama orang yang lebih tua atau di atas generasi tuh pola pikirnya beda, jadi benar-benar susah nyocokinnya gitu Pak. Jadi kadang susah apa yang kita inginkan pasti kan beda juga kan. Nah itu kadang susah, kadang Gen Z itu nggak mau gitu, jadi maunya nyari temen tuh yang satu jalur aja gitu loh, visinya. Sefrekuensi. Iya benar, sefrekuensi. Nah, menurut kamu anak generasi di atas kamu tadi itu tidak sefrekuensi atau tidak sejalan gitu. Dalam hal apanya sih? Kasih contoh deh, biar konkret. Biasanya dari ini sih, pola pikirnya atau dari cara mereka melihat dunia kan beda banget sama Gen Z kan. Kalau kita kan lebih ke eksis ke dunia, kalau mereka kan benar-benar low key, jadi kayak nggak terlalu sering main sosmed juga. Jadi kalau buat bergaul sama mereka kadang susah juga ininya, nyatunya. Loh, kalau dibilang nggak bermain sosmed, kayaknya nggak juga. Sekarang ya, coba nih ya, kamu buka deh. Yang di ujung berung tuh istilahnya di pedalaman aja Indonesia udah main sosmed loh. Iya, kadang-kadang mereka followersnya gila. Iya. Padahal cuma mandi-mandi di rumput tengah malam. Gitu ya? TikTok ya kan artinya banyak ya. Iya, nah artinya sosial media sudah merambah sampai ke daerah dan tidak mengenal usia. Tetapi kalau mereka nih, kalau kita mundur tadi, anak-anak generasi atau orang-orang generasi di atas kamu tadi, milenial atau baby boomer, mereka melihat kehidupan itu lebih realistis. Menurut saya begitu. Realistis itu artinya, kalau ini ekonomi memang lagi tidak stabil, mereka bagaimana harus saving money-nya, mereka mengatur tuh seluruh keuangan yang mereka punya. Nah, kalau di Gen Z kan tadi bilang, nggak sefrekuensi sama gua nih, nggak sejalan sama gue. Padahal yang dia lakukan benar loh. Artinya untuk menata kehidupan lebih baik dikala kondisi lagi tidak stabil. Dan itu kenapa generasi Gen Z itu tidak mau menerima itu? Lebih ke pola pikir kami atau kita kali ya. Memang sudah tertanam nggak boleh ketinggalan zaman. Jadi memang kalaupun ada orang yang menasihati gitu kadang nggak didengerin. Ya paling gitu sih. Orang tua sendiri aja kalau orang tua. Nggak, banyak orang tua. Jadi kamu ngapain sih beli kayak begitu? Ya, itu nggak ada fungsinya. Kamu habis beli seminggu 2 minggu habis itu kamu taruh, udah selesai. Iya pasti. Ya kan? Ya paling saya bilang kayak ini kan nabung hasil dari uang sendiri juga mah gitu. Kalau orang tua kamu saya yakin, ibu ya, nabungnya di apa? Coba. Kamu tahu nggak? Di mana? Di perhiasan. Oh iya benar kan? Iya. Kenapa? Kalau menurut saya orang-orang kayak generasi ibu kamu itu benar. Kenapa? Dia nih Feb ya, mungkin ibu kamu juga sama nggak? Iya, emas pasti. Emas kan? Iya. Karena mereka itu berpikir dua. Sebenarnya mereka itu keren loh cara berpikir orang-orang itu. Satu, mereka bisa bergaya. Investasi ya? Satu bergaya, kedua investasi.
Atau bisa dibalik, investasi dulu dan bergaya. Dan itu bisa berjalan seiringan. Kenapa? Ketika mereka ada di dalam satu acara nih, misalnya ini dari versi saya nih, yang di generasi tengah-tengah ini nih kan, mereka ketika ada kumpulan, entah arisan, entah ada acara keluarga, entah ada pernikahan, mereka datang pamer. Gelang. Artinya ketika pakai pakaian itu tetap ada pemanisnya, ada kalung, ada gelang cincin, betul nggak? Iya, betul. Secara fashionable-nya dapat, betul dong. Betul. Secara kondisi keuangan ketika lagi krisis, bisa dengan mudah dia dijual, dikecilin ya kan, dikecilin masuk dompet, Iya. ya kan? Ya benar nggak? Iya benar. Artinya cara berpikir mereka tuh bagus menurut saya. Iya. Nah kalau anak-anak generasi kalian nih Gen Z membeli sesuatu yang tidak ada fungsi hanya berdasarkan gengsi dan kepuasan batin gitu Iya, kan. batin. Tapi ketika butuh yang namanya modal, uang untuk sesuatu nantinya, itu susah dijual, bener nggak? Agak bener juga, tapi kalau kan saya fungsinya kayak barang-barang elektronik ya, entah itu dari kamera, laptop tuh kalau masih suatu saat lagi butuh dijual tuh nggak beda jauh turunnya gitu. Oke, kalau itu kan beda. Masih ada ruginya. Ya. Bedanya karena itu berdasarkan kebutuhan untuk profesi atau pekerjaan kita, Ya, betul ya. betul. Kalau jadi kan nggak sama sekali nggak ada kaitannya dengan pekerjaan nih. Ya. Dia hanya memenuhi hasrat, ya kan, hasrat atau keinginan punya barang itu. Fungsi nomor 2 lah, bodo amat belakang, istilahnya begitu. Yang Ya, penting betul. bisa kebeli. Nah, ini kita bahas sekarang nih generasi orang-orang tua kalian. Menurut kalian itu benar nggak orang tua kalian tadi seperti saya contohin, invest di emas yang artinya bisa invest dan bisa juga untuk menjadi gaya, ya kan? Benar nggak menurut Jadi? Menurut saya bener banget, soalnya kan rata-rata Gen Z itu emang jarang ya berpikir panjang. Jadi memang untuk investasi ke depannya itu sebenarnya kami sadar untuk investasi dan melakukan itu, cuma lebih ke nggak tahu caranya mungkin ya, lebih ke bingung gitu apa yang harus diinvestasikan. Mungkin belum dapat gelombang kehidupan, Pak. Mungkin. Tapi bukan bahasa itu juga, Beb. Kayak gini, tadi dia bilang udah dikasih tahu sih, dibilangin, cuman kadang-kadang Tapi kan salah, belum Pak. ngerasa saatnya gitu, kayak welcome to the jungle gitu. ya belum mungkin. masuk ke dalam kehidupan sesungguhnya. Iya. Karena masih kehidupan yang bebas, pengen happy aja ya. Iya, happy. Welcome to the jungle artinya marry me. Gitu kan maksudnya. Iya. Ya artinya ada kehidupan baru ya itu rumah tangga. Iya, betul. Ya memang benar sih. Kalau kebetulan saya nggak menutupi bahwa saya sudah punya anak gitu loh. Oh, iya. Pemirsa, saya udah punya anak ya. Saya bukan jombloers kayak Kan mereka. memang kelihatan ya pemirsa. Ya, jadi gini. Saya juga sering bukan mengkritisi ya. Saya suka bicara dengan teman-teman saya dari kalangan Gen Z. Saya bilang, bro, lu itu akan merasakan kehidupan sesungguhnya nanti. Kapan tuh? Ketika lu sudah berumah tangga. Saya berpikir, why? Loh, why? Karena ketika lu berumah tangga, lu bukan menghidupi diri sendiri nih. Betul. Istri. Ketika baru berumah tangga berarti kita punya 2 nyawa yang harus kita berikan kehidupan setiap hari nih. Ya kan kehidupan emang cuma dikasih makan doang. Pasti ketika jadi istri banyak tuh tuntutan tuh. Beli make up lah, beli pakaian yang setiap bulan sih. itu pasti kan. Ya ke salon lah, mau keribat mau apa gitu. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan tambahan yang wajib. Itu wajib loh. Iya, wajib. Ketika udah rumah tangga nih, ya, ini saya kasih tahu nih, Feb. Lah iya, Farhan, ini saya kasih tahu Han ya. Kameramen saya juga masih jomblo ya. Iya masih jomblo kan, artinya jomblo belum terikat pernikahan. Iya. Kalau punya pasangan ya oke kan, gitu kan. Artinya kan tapi belum menjadi beban. Oh iya benar. Ya kan. Nah, nih saya kasih tahu. Jadi untuk kaum Gen Z ya nggak laki ya nggak perempuan ya. Kalau tadi Febri bilang welcome to the jungle, itu adalah masuk ke dalam kehidupan yang nyata gitu loh. Artinya nanti ketika kalian sudah berumah tangga itu adalah kehidupan sesungguhnya. Khususnya yang cowok nih, udah mengeluarkan uang tambahan, udah nggak bisa main-main tuh. Pindah dari rumah orang tua, kontrak mau tahunan mau bulanan, judulnya harus ada uang yang keluar. Tiap bulan ada bayar listrik, bayar air pump, kasih uang belanja ke istri.
Ya kan? Benar. Ada lagi biaya. Tadi Feby bilang apa? Jadi bilang apa? Make up. Salon, iya. Salon, oh, ke salon. Berat, coy. Biaya hidupnya, coy. Nah, artinya dengan biaya kehidupan seperti tadi yang berat, harusnya nih kok jadi kayak motivator ya. Iya, nggak apa-apa. Menasihati. Ini jadi mana host, mana narasumber tiga-tiganya. Nah, artinya itu yang harus disikapi ketika teman-teman yang Gen Z khususnya sudah masuk nanti ke dalam jenjang berikutnya, yaitu jenjang kepada kehidupan sesungguhnya atau ketika kalian sudah berumah tangga. Apa aja masalahnya? Nanti, jadi Febri, kita lanjutin segmen yang berikutnya.